Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk kalian hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada 4 hati. Ada 4 wajib. Ada travel, 4 skop. Wow, di sini ada pesan dari semesta ya. Dimana ada pesan dari malaikat dari 444. Oke. Jadi di sini ada angka kembar ya, 444, yaitu pesan malaikat, dimana di sini arti dari angka malaikat 444 adalah tandanya bahwa sebenarnya dalam keraguan kamu mengenai apa yang saat ini kamu jalani, apa yang saat ini kamu lakukan, kamu bingung dan kamu bimbang ya. Apakah memang ini adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu? Dari angka 444 ini menjawab keraguan kamu atau pertanyaan kamu, bahwa di sini apa yang kamu sudah pilih, apa yang kamu saat ini sudah jalani adalah sebuah jalan yang sudah benar, gitu ya. Dan di sini dalam waktu dekat, aku rasa alam semesta akan mewujudkan sesuatu hal dalam hidup kamu di sini. Sebuah kestabilan, ya. Dan jangan takut. Aku melihat di sini kamu adalah seseorang yang terpilih, bahwa kamu dikelilingi oleh energi-energi positif yang akan selalu membimbing dan melindungi kamu. Bahkan di sini aku melihat bakal ada kemenangan yang besar yang akan kamu dapatkan di kantor atau di usaha kamu, atau jika kamu sedang menikmati sebuah liburan, akan ada liburan yang membahagiakan dan menyenangkan seperti apa yang menjadi impian kamu. Ya, sama di sini membahas tentang sebuah kestabilan dalam materi dan sebuah perjalanan. Mungkin beberapa dari kalian ada keinginan untuk melakukan sebuah perjalanan ya. Dan aku rasa perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang membawa perubahan besar untuk kamu. Ya, aku rasa di sini perjalanan bisa tentang perjalanan yang benar-benar fisik ya. Kamu pergi ke suatu tempat gitu, dan perjalanan itu adalah sebuah perjalanan impian kamu, perjalanan yang menyenangkan untuk kamu. Atau di sini tentang perjalanan cinta, akan ada perubahan dalam percintaan kamu. Misalkan dalam hubungan statusnya gebetan jadi pacaran, statusnya pacaran jadi tunangan atau pernikahan, kayak gitu ya. Oke. Aku melihat ada yang beberapa dari kalian yang akan melakukan perjalanan untuk menyeberang lautan ya, kayak perjalanan ke luar negeri gitu ya. Terus di sini aku melihat juga bakal ada kestabilan dalam materi ya, yang akan kamu dapatkan dalam hidup kamu ya. Yang dimana di sini entah ada yang dapat warisan keluarga, atau memang ada sesuatu ya, rezeki tak terduga yang kamu dapatkan, sehingga kamu mendapatkan sebuah perbaikan dalam hal keuangan kamu ya. Hubungan percintaan yang semakin sehat ya, semakin memberikan keamanan. Ada yang mungkin berkaitan dengan rumah di sini. Ada yang ada keinginan untuk memiliki rumah, mungkin bisa akan terwujud.
atau di sini pindah rumah, membangun rumah atau merenovasi rumah ya. Pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan bangunan atau usaha yang bisa tercapai dalam waktu dekat ya untuk kamu. Kalau hal positif gini kita aminkan ya. Oke. Energi hari ini. Ada beberapa dari kalian yang sempat merasa sedih, yang sempat merasa susah karena seseorang udah memanipulasi kamu atau udah membohongi kamu. Entah itu dalam percintaan, entah itu di sini dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan pekerjaan, kamu sempat merasa sedih dibuat oleh seseorang. Ya. Aku rasa memang ini adalah seseorang yang toksik ya, yang mau nggak mau kamu harus menjauhi ya, menjauhi seseorang ini, karena kamu hanya dijadikan korban untuk dia. Misalkan ada temen nih, ya. Dia kayak seolah-olah care gitu loh sama kamu, dia care banget gitu sama kamu, baik banget lah sama kamu ya. Tapi ketika ada urusan uang, mungkin kamu yang selalu ngeluarin. Kalau mau beli makanan, pergi ke sini, pergi situ gitu. Mungkin di awal-awal kamu it's okay, tapi kelama-kelamaan mungkin ketika kamu berada dalam ketidakstabilan, dia nggak bisa diajak gantian lah, dia mau seenaknya sendiri lah dan sebagainya. Sehingga akhirnya kamu merasa kok jadi korban ya pemanfaatan seseorang ini gitu. Jadi di sini kayak kamu harus menjauh ya, bukan bermaksud untuk memutuskan silaturahmi atau apa ya. Seenggaknya kita harus berjaga diri, bermawas diri ya, agar tidak terjebak ke dalam sesuatu yang bisa merugikan kita. Terus di sini aku rasa juga dalam percintaan mungkin sempat kamu menjalani dengan seseorang yang hanya memanfaatkan kamu, yang dengan seenaknya dia melakukan hal-hal lah ya. Pokoknya kamu jadi korban pemanfaatan dia, jadi korban pelampiasan dia dan sebagainya. Diharapkan untuk kamu bisa keluar ya, atau bisa meninggalkan seseorang ini. Karena kamu lama-lama bersama dengan orang yang toksik itu akan membawa energi negatif ya buat kamu. Kalau energi negatif terus-terusan ada dalam hidup kita, itu akan berpengaruh kepada keberhasilan kita, rezeki kita gitu, akan macet gitu. Ya. Karena kita akan terbawa dalam sesuatu yang negatif. Oke. Jadi kamu agar tidak merasakan kesedihan, sakit hati karena jadi korban oleh seseorang, kamu harus berani tegas, harus berani beranjak pergi dari sesuatu yang hanya merugikan diri kamu. Janji dan pesan kamu. Ada passion, ada cleanse, ada energi. Oke. Di sini kamu kayak diminta untuk membersihkan energi kamu. Iya ya. Itu tadi ya, sama aja dengan hubungan tadi. Kamu terhubung dengan seseorang yang toksik. Orang yang toksik akan membawa energi negatif ke dalam hidup kita. Kalau kamu terlalu banyak energi negatif, kamu bakal merasakan ketidakseimbangan. Entah itu dalam keuangan kamu, entah itu dalam emosi kamu, ya. Di sini mungkin akhirnya emosi kamu itu jadi suka meledak-ledak, suka marah-marah. Karena apa? Kamu terlalu banyak menarik energi negatif
dari lingkungan kamu atau dari partner kamu, ya. Atau di sini kamu merasa kayak kok keuanganku saat ini mampet ya, kok rezeki seret ya, dan sebagainya. Ya, hingga kamu berpikir bahwa jangan-jangan aku ditutup, jangan-jangan aku diguna-guna dan sebagainya. Tapi ternyata di sini ya, energi kamu terlalu dominan energi negatif. Yang mana diminta di sini untuk kamu segera membersihkan energi kamu agar tidak semakin merasakan sebuah keterpurukan. Yaitu tadi ya, entah itu dalam emosi kamu yang bakal nggak stabil, ya, gampang marah, atau tiba-tiba gampang sensitif, baperan dan sebagainya, tiba-tiba sedih, ya. Atau di sini kamu merasa keuangan kamu bermasalah, atau ada pekerjaan yang bermasalah, atau bahkan dalam sebuah hubungan pun bermasalah. Ya, sering terjadi pertengkaran, panas dan sebagainya. Di sini diminta kamu segera membersihkan energi kamu. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempat ya terhubung dengan orang-orang yang toksik, terhubung dengan orang-orang yang energinya di bawah, ya, energinya negatif. Mungkin kamu udahlah kayak udah kok aku udah menjauhi, tapi kok aku masih tetap kayak gini-gini aja ya. Yaitu tadi di sini diharapkan kamu untuk membersihkan energi kamu. Ya, banyak hal ya cara untuk membersihkan energi. Kamu lihat elemen kamu apa gitu. Kalau misalkan elemen kamu di sini tanah gitu ya. Elemen tanah, elemen bumi. Kamu bisa di pagi hari ya, di subuh-subuh atau pagi hari kamu keluar rumah. Ya, tanpa menggunakan alas kaki, kamu berjalan, kaki kamu ya langsung menyentuh ke tanah, cari rerumputan atau cari tanah-tanah gitu ya. Pokoknya jangan yang ada keramiknya atau granitnya gitu, pokoknya bener-bener yang tanah gitu. Kamu berjalan mondar-mandir gitu ya, sambil menghirup udara segar di pagi hari kayak gitu. Itu juga membantu kamu untuk membersihkan energi-energi negatif yang udah terlalu banyak ketarik di butik kita ya. Lihat lagi kalau elemen kamu air di sini, mungkin dengan air bisa menyembuhkan atau membersihkan energi kamu. Misalkan kamu bisa menggunakan air sebagai mandi ya, untuk berendam. Di sini diharapkan untuk berendam di air ya. Kalau bisa air laut, kalau nggak bisa air laut, di sini kayak ada garam gitu ya, garam laut bukan garam dapur, untuk berendam beberapa menit di situ ya, untuk membersihkan energi kamu. Jika di sini elemen kamu api, kamu bisa menggunakan sesuatu yang berbentuk bakar-bakaran ya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu kayak aromaterapi ya, atau kayak dupa yang fungsinya untuk apa, untuk merilekskan, atau untuk yang ya pokoknya aroma-aroma tertentu ya, sesuai dengan keinginan kamu di sini ya. Itu mungkin salah satu cara-cara lah untuk bisa membantu kamu untuk membersihkan energi kamu. Oke. Karena kalau kamu biarkan, itu akan berpengaruh kepada kestabilan dalam hidup kamu ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, itu kan to the shape. Oke, ada yang diminta ke laut, mungkin untuk elemen air tadi ya. Kamu pergi ke laut, atau kalau enggak kamu berendam di sini, berendam di air laut, berendam di air garam gitu ya, garam laut. Itu bisa membantu kamu untuk merilekskan pikiran kamu ya, mendetoks racun-racun di tubuh kamu ya. Di sini juga membersihkan energi kamu yang udah terlalu banyak menarik energi negatif ya. Ada yang itu tadi ya, bernafas di sini ya. Itu tadi ada yang kamu diminta untuk jalan-jalan ya di pagi hari itu tadi ya, sambil menginjak tanah, sambil menghirup udara segar
ya. Kalau kamu di sini elemen udara ya, salah elemen udara di sini. Kamu pergi ke suatu tempat yang dimana tempat itu bisa membuat kamu merasa tenang, sejuk. Kamu pergi misalkan ke pegunungan, atau kalau enggak itu tadi ya, kamu bisa subuh-subuh atau pagi hari ya keluar rumah sambil tidak menggunakan alas kaki ya, grounding di alam terbuka sambil menghirup udara segar. Terutama ini untuk elemen udara ya. Kamu pergi ke suatu tempat yang bisa menyejukkan, itu akan meningkatkan kembali energi-energi positif ya. Ya. Di sini karena ada beberapa dari kalian yang merasa ada sesuatu yang nggak selesai-selesai. Misalkan ada masalah, kenapa ya masalahku kok nggak selesai-selesai gitu. Kenapa sih keterpurukanku nggak selesai-selesai, atau kenapa sih kesialanku nggak selesai-selesai. Ya, kenapa sih rezekiku kok mampet seret terus nggak selesai-selesai kayak gini, atau kenapa sih aku bertemu dengan orang-orang yang toksik gitu, hubunganku selalu gagal dan sebagainya. Itu ada energi yang terlalu dominan ya, energi negatif. Energi negatif ini bisa berasal dari diri kita sendiri yang selalu berpikir hal-hal negatif, yang selalu berprasangka-prasangka buruk. Itu juga menarik energi negatif. Atau energi negatif bisa berasal dari orang-orang yang toksik. Kita terlalu lama untuk terhubung dengan orang-orang toksik, mempunyai partner yang toksik, yang dimana kamu hanya dijadikan korban oleh seseorang tersebut. Atau di sini ya memang ada beberapa kayak kiriman energi-energi negatif ya, magic, black magic dan sebagainya dari orang lain. Itu juga membawa dampak ke tubuh kita ya. Jadi di sini kalau kamu merasa kayak ada sesuatu yang nggak selesai-selesai, coba untuk lakukan pembersihan energi ya. Banyak hal cara ya, misalkan kamu bisa cari di internet ya, seperti yang aku sebutkan, atau kamu cari di Google gitu ya, mencari cara membersihkan energi negatif dalam tubuh ya. Energi dan pesan untuk hari ini. Jangan suka ngedenial. Di sini kayak ngedenial itu kamu udah tahu nih seseorang kurang baik buat kamu. Bahkan orang-orang udah ngasih tahu ke kamu, dia itu nggak baik buat kamu. Kamu tuh jadi korban aja dari orang itu. Tapi ketika kamu ya mendengarkan omongan dia yang sepatah dua kata, kamu langsung percaya. Kamu langsung ngedenial, enggak mungkin dia begini, enggak mungkin dia begitu. Padahal kadang intuisi kamu sendiri juga mengatakan bahwa seseorang nggak baik. Tapi kayak kamu suka ngedenial gitu loh. Dikasih tahu orang lain nggak mempan gitu ya. Bahkan intuisi kamu sendiri, feeling kamu sendiri tuh udah mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik gitu. Tapi kamu suka ngedenial bahwa enggak dia bisa berubah. Mungkin aku bisa merubahnya. Nanti suatu saat nanti dia akan menyadari ini, menyadari itu. Stop ya. Dengan kondisi kamu ngedenial ini hanya akan membuat kamu rugi sendiri. Seperti kamu sudah diberikan petunjuk bahwa sesuatu nggak pantas untuk kamu, sesuatu bukan untuk kamu, sesuatu nggak layak untuk kamu, tapi kamu menutup mata kamu, berjalan dengan menutup mata kamu. Yang ada apa? Kamu akan jatuh sendiri nantinya. Kamu nanti akan sakit sendiri. Orang-orang yang udah ngasih tahu kamu ya hanya akan bisa diem aja. Mungkin hanya tuh kan gitu. Hanya akan seperti itu. Karena apa? Mereka udah ngasih tahu kamu gitu. Tapi kamu kayak mencoba untuk menutup mata kamu. Oke? Akan ada kebahagiaan untuk kamu. Ya, kebahagiaan ketika kamu juga bisa belajar untuk berserah. Mungkin ada sesuatu juga yang nggak selesai-selesai selain membersihkan energi. Di sini kamu udah merasa aku tuh loh udah berjuang, aku tuh loh udah berdoa,
tapi kenapa ya kok hasilnya kayak gini-gini terus, kenapa ya kok aku nggak menemukan jalan keluar, kenapa ya kok aku terlilit utang, kenapa ya kok hubunganku kandas dan sebagainya. Ya, di sini ya berusaha itu harus tetap kamu lakukan, doa itu juga harus kamu seimbangkan. Tapi untuk kali ini ya, cara berpikirnya, cara berdoanya kamu pasrahkan, kamu serahkan kepada Tuhan. Jadi kamu berusaha keras, tapi untuk kali ini nggak lagi tentang ambisi, aku harus dapetin ini, hasil yang harus aku dapatkan segini, nggak seperti itu. Kayak menyerahkan, oke aku berusaha, tapi terserah Tuhan lah hasilnya, aku pasrahkan kepada Tuhan. Ya, apa yang menurut Tuhan terbaik untukku, itulah yang harus aku terima dan syukuri, kayak gitu. Ya, dari situlah ketika kamu bisa berserah, nggak lagi terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu, kebahagiaan akan kamu rasakan, karena kamu akan menjalani 3 kunci kehidupan ya, sabar, ikhlas, dan bersyukur. Maka kebahagiaan ya sejati akan kamu rasakan di sini. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ya, ada cornucopia, ada keberlimpahan, akan datang sebuah hal yang membahagiakan tumpah ruah untuk kamu. Ya, bahkan di sini kebahagiaan gak hanya akan kamu rasakan sendiri, mungkin bisa kamu rasakan dengan keluarga kamu. Ya, happy family di sini. Jadi itu tadi ya, kamu harus melakukan proses untuk membersihkan energi kamu, ya, lebih bisa untuk berserah, maka kebahagiaan sesuatu akan datang bertumpah ruah untuk kamu, ya. Ya, angel of balance, ya. Ada keseimbangan untuk kamu. Ya. Malaikat akan melindungi kamu. Kalau energi kamu negatif ya kamu nggak akan bisa mendapatkan keseimbangan itu ya. 4 itu tentang nilai keseimbangan ya. Di sini juga aku melihat ada angel of balance tentang keseimbangan juga. Akan ada keseimbangan untuk kamu, tapi bersihkan energi kamu ya. Maka sesuatu yang membahagiakan akan segera datang untuk kamu. Jangan ditunda-tunda untuk membersihkan energinya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Wow, ada sweetheart, ada kabar yang membahagiakan, kabar yang menyenangkan untuk kamu. Kamu akan mendapatkan sebuah cinta yang tulus ya, unconditional love. Di sini cinta tanpa syarat, cinta yang tulus. Ketika kamu memang bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Jangan pernah berpikir kenapa ya aku selalu gagal dalam percintaan dan sebagainya. Hilangkan pikiran-pikiran kamu. Energi negatif juga bisa berasal dari pikiran kita sendiri ya. Di sini akan ada sesuatu kabar menyenangkan yang datang dalam hubungan kalian ya. Di sini mungkin ada yang akan mendapatkan sebuah kehamilan. Di sini ada gambar ya, ada kabar kehamilan ya, mungkin itu hal yang menyenangkan untuk kalian yang berpasangan. Atau di sini ada status hubungan yang akan meningkat gitu ya, yang tadi ya, mungkin tiba-tiba ada seseorang yang akan mengajak kamu menuju ke pernikahan ya. Ya. Dan belajarlah untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu selalu mementingkan kepentingan orang lain, nggak pernah ngurusin diri sendiri gitu ya. Pokoknya kamu selalu mementingkan kebahagiaan orang lain dulu gitu ya. Padahal di sini kadang ketika kamu mengorbankan sesuatu demi kebahagiaan orang lain, kamu sendiri kayak tersiksa, kamu sendiri kayak pikiran kamu ruwet gitu ya, nggak mau orang lain tahu kalau kamu itu bener-bener sakit, bener-bener capek, bener-bener lelah gitu ya. Tapi di sini kayak diminta kamu juga bisa untuk self love ya, mencintai diri sendiri. Mungkin kamu selama ini selalu mementingkan kebahagiaan orang lain, mengutamakan orang lain ya, entah itu pasangan, keluarga dan sebagainya, hingga lupa untuk merawat diri. Itu juga merawat diri itu termasuk self love ya, apresiasi untuk diri gitu ya. Atau di sini kamu yang selalu berkorban tentang keuangan, ya coba untuk mendahulukan kepentingan kamu dulu ya.
berjalan-jalan, rekreasi, itu juga bentuk apresiasi diri ya. Oh, udah kerja keras, aku ingin menikmati nih hasilku dengan self love tadi. Ya pokoknya kalau bisa kamu meluangkan waktu untuk mengapresiasi diri kamu. Kenapa sih kamu bisa mencintai ya orang lain dengan sepenuhnya, bahkan rela berkorban? Kamu bisa mengutamakan kepentingan orang lain gitu. Pernahkah kamu berpikir bahwa jiwa kamu itu udah lelah, bahwa jiwa kamu itu udah capek? Kenapa sih kamu bisa kasihan sama orang tapi nggak pernah kasihan sama diri kamu yang kamu paksa untuk bertahan sampai di titik ini? Jadi coba untuk berikan apresiasi sama diri kamu ya. Ya, stop untuk sesuatu hal yang negatif. Stop untuk terjebak dalam hal-hal yang toksik ya. Stop untuk dijadikan korban oleh seseorang yang memang seharusnya sudah kamu lepaskan, dan kamu udah nggak boleh untuk ngedenial lagi. Oke, energi dan pesan untuk hari ini. Beberapa dari kalian akan berkenalan dengan orang baru, entah partner kerja, entah teman, entah dalam hal percintaan. Akan ada cinta yang tulus yang akan selalu melindungi kamu. Ya, di sini kan rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai walau dirinya harus tersakiti ya. Usahakan untuk self love di sini. Usahakan untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Ya, oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini ya. Bye bye.